Pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia bukan lagi wacana. Perizinan sudah diurus, penelitian sudah berjalan, salah satu perusahaan sudah ditunjuk dan tempatnya sudah ditetapkan. Berikut informasi selengkapnya. PT Thorken Power Indonesia dalam rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia saat ini sedang melaksanakan sejumlah tahapan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2022 tentang penataletakan perizinan perusahaan berbasis risiko sektor ketenaga nukliran, Thorken akan melalui beberapa tahap perizinan di Bapeten, yaitu izin tapak, izin konstruksi, izin komisioning, dan izin operasi. Setelah memperoleh izin tapak dan untuk melanjutkan ke tahap izin berikutnya di Bapeten, Thorken dapat berkewajiban untuk mengajukan perizinan lain ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar PLTN Thorken 500 dapat beroperasi secara komersial sebagai pembangkit listrik dan bekerja sama dengan PLN. Hal tersebut diungkapkan Thorken kepada CNBC Indonesia pada Jumat 15 Agustus 2025. Dalam tahap ini, Thorken akan berperan sebagai independent power producer. Saat ini, Thorken telah memperoleh persetujuan atas dokumen persetujuan evaluasi tapak dan sistem manajemen evaluasi tapak oleh Bapeten dalam laporan evaluasi kesempatan nomor dokumen 20-LEK-DPIBN-L25. Persetujuan ini menjadi syarat untuk melakukan penelitian dan pemantauan mendalam di lokasi yang diusulkan, yaitu Pulau Kelasa, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian dan pemantauan tersebut nantinya akan menjadi dasar pengajuan izin tapak. Tahap persetujuan PET SMET sepenuhnya dilakukan di Bapeten dengan proses berlangsung sejak 21 Januari hingga 30 Juli 2025. Pada tahap ini, Thorken belum mengajukan perizinan terkait PLTN ke lembaga lain, termasuk Kementerian ESDM. Meski demikian, koordinasi dengan Kementerian ESDM dan pemangku kepentingan pemerintah lainnya tetap dilakukan, serta dilanjutkan dengan kerjasama dan komunikasi aktif bersama DEN, BRIN, PLN, pemerintah daerah di Bangka Belitung, serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Thorken berkomitmen penuh untuk menjalankan seluruh proses perizinan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan, serta mempersiapkan seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan PLTN dapat berjalan dengan baik, sekaligus mendukung ketahanan energi, transisi energi, dan pencapaian target net zero emisi di Indonesia. Selain itu, BRIN memainkan peran strategi dalam membuka jalan bagi PLTN pertama di Indonesia dengan memberikan dukungan ilmiah dan teknis untuk studi kelayakan PLTN. Selain itu, BRIN berkolaborasi dengan pembuat kebijakan dan regulator untuk pengembangan regulasi nuklir. BRIN terlibat juga dalam penyiapan roadmap yang menjadi turunan dari rencana pembangunan jangka panjang. BRIN akan berperan sebagai National Center of Excellence yang akan memberikan rekomendasi terkait teknologi nuklir kepada tim pembangunan PLTN. BRIN akan menjadi Center of Excellence menjadi rujukan teknologi pada saat pemilihan teknologi, penyiapan tapak PLTN, pembangunan konstruksi, operasi, maupun sampai di commissioning dan pengelolaan limbahnya. BRIN juga akan berperan sebagai Technical Support Officer yang akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait teknologi sebagai acuan dalam mengambil keputusan pembangunan PLTN.
Selain itu, BRIN akan berperan sebagai co-development, fasilitator, dan koordinator dalam pengembangan bersama dengan mitra internasional untuk mengimplementasikan teknologi reaktor nuklir yang saat ini sedang dikembangkan. Mengingat perubahan iklim menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi masyarakat global saat ini, negara-negara di dunia secara bersama-sama berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab utama perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap resiko dan dampak perubahan iklim. Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Belum lagi Indonesia memiliki kebutuhan energi listrik yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi. Energi fosil yang selama ini menjadi andalan mulai menunjukkan keterbatasannya, baik dari segi pasokan maupun dampak lingkungan. Disinilah energi nuklir muncul sebagai alternatif strategis. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.